Karena dia istiqomah, makanya baik buat dia. Apapun dia alami itu baik. Tegak lurus istiqomah. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, sabar. Baik buat dia. Sebab ada orang yang nggak kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Ya, ketika menghadapi musibah, ketika banyak utang, ketika susah rezeki, nggak sabaran. Lagi kaya lupa diri, lagi kaya, lagi muda, hambur-hamburin tuh duit. Akhirnya ketika miskin bunuh diri. Nauzubillah min. Nah, itu gak istiqomah. Orang istiqomah itu kuat, imannya mantap. Contoh sederhana dah. Ini kolbun salim 3 lantai. Awal-awal bangun, Bang Hendra tahu nih, semua kita pasti paham lah. Bangunan 3 lantai ini harus pondasinya kuat. Kalau pondasinya runtuh, rapuh, maka bangunan akan rubuh. Nah, pondasi itulah akidah, itulah iman, itulah syahadatain. Makanya harus kuat. Walaupun namanya cakar ayam. Kalau cakar ayam biasanya kan ya kuat ya, namanya cakar ayam. Makanya walaupun bangunan ini bisa 4-5 lantai bisa kuat, karena memang pondasinya kuat. Nah, itulah pentingnya pondasi. Ibarat rumah itu pondasi itu namanya syahadatain. Tiang ini namanya sholat. 5 tiang. Kalau lebih kokoh bangunan, ada tiangnya nambah. Qobdiyah, ba'diyah, kemudian rawatib, tahajud, duha, tasbih, hajat, istikharah, taraweh, witir. Tiangnya banyak tuh. Jangan kalau cuma ngandelin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bagus. Tapi tiangnya cuma 5. Coba bangun ini berapa tiangnya tuh? Banyak kan? Nah, setelah tiang jadi, kita perlu yang lain, namanya tembok. Apa ini? Puasa. Junnatun, siam, junnah, tembok. Harus kokoh juga. Walaupun ini udah berapa kali nih Hendra nih dicat nih, kotor lagi. Makanya saya cuma berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bisa beli keramik, nanti di keramik semuanya. Ini namanya bocah, Pak. Bocil-bocil tuh yang ngaji itu tangannya nggak bisa diem, kakinya nggak bisa diem tuh, naik. Makanya coba tuh, ya Allah ya Rabbi, ini ketiga kali apa 4 kali ngecat ini, kotor lagi. Makanya lebih tepat memang harus di keramik ya. Nah, itu tembok. Puasa harus kokoh juga. Ada namanya Ramadan wajib, lebih kokoh lagi Senin Kemis, lebih kokoh lagi ada Arafah, ada Asyura, ada Muharram, macam-macam puasa sunnah, Yaumul Bid, puasa Syawal, Nyawalin. Nah, setelah itu perlu apa lagi nih? Tuh, perlu pintu, perlu jendela, perlu kamar mandi. Supaya apa? Ya ada udara kan. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, amal jariyah, nyantunin yatim, janda-janda tua, santunin janda-janda muda. Ya itu. Nah, diapain? Nikahin. Silakan, tafadhol. Yang penting ikhlas. Kita sih ikhlas, yang di rumah gak ikhlas. Nah, udah beres semua, harus ada apa tuh? Genteng. Apa itu genteng? Haji, umroh, itu genteng. Ya, tapi yang paling penting, yang tidak bisa digantikan 2 sebenarnya, yaitu syahadat, pondasi, dan tiang. Yang lain-lain itu nyusul. Kalau itunya kuat, insya Allah yang lainnya nyusul jadi kuat. Insya. Nah, kembali lagi, istiqomah artinya adalah tegak lurus, konsisten imannya, tidak tergoyahkan. Sebab sekarang orang tergoyahkan. Ya, contoh sederhana, menghalalkan segala cara supaya cepat kaya, menghalalkan segala cara supaya punya jabatan, menghalalkan segala cara supaya terkenal. Ya, apalagi gaya hidup sekarang itu entertain.
pengen cepet instan, pengen cepet kaya, pengen cepet jabatan, pengen cepet terkenal. Bul ala Zamzam faturab, kencingi air Zam-Zam supaya terkenal. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Yang menghalalkan segala cara. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, sebentar lagi ada pilkada. Ada pilkada. Apa bedanya dengan pilkabe, Bang? Apa, Bang? Kalau pilkabe lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Ya. Makanya jangan salah pilih, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, fondasi yang kedua, istiqomah ibadah. Apa itu istiqomah ibadah? Continue, terus menerus, dalam kondisi apapun ibadah terus. Sebab ada orang, Pak, ibadah itu musiman. Tahu musiman? Ikut-ikutan. Orang rajin, dia ikut rajin. Orang malas, dia ikut malas. Musiman begitu. Lagi susah, rajin duha. Kaya, nggak duha lagi. Ada kayak gitu, Pak? Lagi banyak masalah, rajin tahajud. Masalahnya diberikan kemudahan, jalan keluar, nggak tahajud lagi. Lagi banyak hutang, rajin sedekah. Hutangnya lunas, nggak sedekah lagi. Ini namanya gak istiqomah nih. Ada gak orang yang begitu, Pak? Ada. Orang mana? Orang Dumeh yang pindahan dari pondok. Siapa namanya? Saya dia ya. Subhanallah. Istiqomah, Pak. Istiqomah dalam ibadah. Makanya kalau orang istiqomah itu, masya Allah, nanti saya akan bacakan keutamaan istiqomah. Keutamaan istiqomah, ya. Di antaranya saya bacakan ayatnya nih, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat turun kepada dia tuh. Apa kata malaikat? Jangan kamu takut apa yang akan terjadi. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Hidup kita tuh di tangan Allah karena kita istiqomah. Malaikat ngomong jangan takut. Kamu nanti bagaimana, Pak? Masa depanmu di alam kuburmu, kiamat di padang, jangan takut karena kita istiqomah. Lalu wala tahzanu, jangan bersedih, yang sudah terjadi sudahlah. Karena kita hidup di masa kini dan akan datang. Yang lalu, masa lalu kelam, dosa, maksiat, sungguh-sungguh taubat Allah ampuni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum, dan Allah berikan dengan surga yang Allah telah janjikan tuh. Nah, istiqomah. Makanya penting istiqomah. Ya, terus menerus ibadah itu. Ya. Nah, sebab setan itu mudah menggelincirkan kita karena kita gak istiqomah. Ciri orang yang ikhlas itu istiqomah terus menerus. Ya, jadi jangan musiman dalam ibadah. Jangan gara-gara dia baru ibadah. Nah, inilah pentingnya kita istiqomah. Memang berat karena setan itu kan godaannya, Pak, masya Allah. Kenapa orang gak istiqomah? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena tipu daya setan, bisa karena nafsunya lebih dominan, bisa karena dosa-dosanya yang udah bejibun banyak, atau karena ya perangai buruknya terus dia pertahankan gitu ya, hobinya. Ya, padahal hidup ini kan sangat singkat. Tahu-tahu, dulunya bocah sekarang udah punya bocah, dulunya anak-anak sekarang udah punya anak, bahkan sebentar lagi punya cucu, ya Pak ya. Dulu rambutnya hitam sekarang sudah mulai putih, dulunya gagah kuat sekarang makan kacang, ini udah mulai satu-satu rontok, rambut sudah satu-satu putih, ya. Jadi sudah dunia hitam sudah ditinggalkan, ya. Udah masuk dunia putih, iya Pak ya. Dulunya semangat tuh, luar biasa. Sekarang makan itu, nah makanya kadang-kadang
kita ini ya apa ya? Ya tetap pengaruh dengan keadaan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak istiqomah. Pentingnya kita istiqomah. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana supaya kita istiqomah? Bersahabat dengan orang yang istiqomah. Contoh sederhana itu kita lihat Al-Quran, itu kan banyak Quran tuh. Itu ada kulitnya. Di sini emang nggak ada yang kulit kambing ya. Quran ada kulitnya, kulit dari kambing misalnya, kulit kambing. Tapi namanya dia berteman dengan Quran, walaupun dia hina, dia ditaruh di atas. Megangnya pun dengan tangan kanan, berwudu dulu. Ya kan ya? Nah, ketika buka Al-Quran, itu dicium dulu tuh. Yang dicium siapa dulu, Pak? Kulit kambingnya dicium. Padahal isinya Quran. Itulah orang yang bersahabat dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau ketika kulit kambing salah teman, bergaul dengan kayu, jadi beduk. Zuhur dipukul, asar dikeplak, ya, maghrib, ditendang, isya, apalagi malam takbiran. Waduh, masya Allah, sampai bolong-bolong itu kulit kambing. Salah teman lah, salah teman. Makanya alhamdulillah kita berteman nih, ngaji setiap malam Jumat. Minimal kalau orang ngaji itu ada perbedaan dengan orang yang nggak pernah ngaji, ya kan ya. Minimal gitu kan, ada yang tahu lah sedikit, ada yang nyangkut lah ilmu walaupun sedikit. Itu yang penting kan nyangkutnya kan, ya Pak ya. Ya memang kalau ngaji itu godaannya berat, beda dengan sepak bola, beda dengan nonton 17 Agustusan, ya kan ya. Itu kan ada yang panjat pinang, padahal haram hukumnya. Yang boleh itu pinang dulu baru panjat. Ini kan contoh nih Pak, contoh nih. Ente mau jadi wali kota silakan, jadi presiden tafadhol, anggota DPR silakan. Seperti panjat pinang, nggak apa-apa, kita berjuang. Kita di bawah diinjek, ya, nginjek kepala, nginjek pundak, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau udah di atas jangan lupa dong, kita nih yang di bawah nih punya andil besar. Ente bisa ke atas kan gara saya yang di bawah nih. Itu ada TV, bawain rame-rame bagi. Itu ada duit, bawain rame-rame bagi. Ini kadang-kadang panjat pinang kita ini lupa dengan bawahan. Udah jadi atasan lupa dengan bawahan. Apa yang terjadi? Di Lebok tuh dimakan semua tuh. Aspal dimakan, BBM dimakan, minyak dimakan, seraka banget. Yang bawah kita rakyat kecil ya dilupain lagi. Setiap pemilu janji, kalau saya jadi akan begini, kalau saya jadi akan begitu. Akhirnya lupa dengan janji, lupa ketika dulu kita berjuang bela-belain dia, kita diinjek kepala kita diinjek pundak kita supaya dia naik. Lupa. Ada nggak yang begitu Pak? Ada nggak yang begitu Pak? Maka jangan pilih lagi. Ya, itulah kayak panjat pinang kan. Nah, kembali lagi istiqomah ibadah. Orang yang istiqomah ibadah, insya Allah berkah. Terus menerus di ibadahnya. Nggak kenal lelah, dia tetap bangun malam misalnya tahajud. Coba lihat tuh Pak, tuh di layar monitor sebelah kanan saya, 7 sunnah harian Rasulullah. Di sebelah kiri saya 7 amalan, 7 surah. Kira-kira Bapak sudah ngamalin nggak Pak? Insya Allah. Dari 7 itu udah diamalin belum? Nah, dari 7 sunnah ini udah diamalin belum? Ada namanya sholat tahajud, tadabbur Al-Quran, sholat subuh berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, sholat duha, sedekah, jaga wudhu, istighfar. Nah, kalau 7 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah apalagi, surah Jin, surah Al-Fajr. Dengan hikmah-hikmahnya saya tulis di bawah kan. Tuh, ini yang dibaca Pak. Ini yang dibaca dalam zikir. Insya Allah saya undang lagi nih ya. Pokoknya nggak bosan-bosan. Hari Ahad, hari Minggu besok zikir di sini nih. Mulai dari jam 3 udah mulain.
Itu sholat tahajud berjamaah, baca 7 surah. Ini 7 surah ini bacanya di subuh nih. 7 dibaca, 7 surah, 7 dibaca Pak. Tapi kalau ramai-ramai kan enak. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Al-Muzammil. Setelah itu ada 2 kiai yang tausiah. Kiai guru tetap, Kiai Ustaz Salihuddin Az-Zikra dan Ustaz Abdul Aziz, Haji Abdul Aziz. Penceramah 2, zikir jam 8 selesai. Habis zikir, kalau ada yang nyumbang nasi uduk, makan nasi uduk. Nyumbang bubur, makan bubur. Nyumbang gorengan, makan gorengan. Yang penting penggorengannya jangan dimakan. Ada yang nyumbang. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah jamaah pengajian pada Jumat nggak ada yang pernah hadir. Kecuali dulu ya Ustaz Mansur ya, pernah sekali-kalinya. Sekarang belum hadir lagi. Ya Allah sibuk ya. Nah kembali lagi istiqomah. Istiqomah ibadah. Orang istiqomah ibadah itu luar biasa Pak. Jadi jangankan dia minta, enggak minta aja Allah kasih. Itulah hebat orang istiqomah. Enggak minta aja Allah kasih. Makanya orang yang istiqomah itu tenang aja hidupnya. Susah, kaya, ya enggak punya uang, banyak uang, tenang aja. Kenapa? Karena istiqomah enggak pernah takut apa yang akan terjadi. Yang ketiga, istiqomah dalam akhlak. Ini kan perintahnya istiqomah dalam akhlak. Apa itu istiqomah dalam akhlak? Itu buah dari akidahnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, akhlaknya. Dan itu nggak bisa diapain, direkayasa Pak. Nah kalau saya ngutip dari Agim itu, kalau orang istiqomah akidah ibadah, akhlaknya istiqomah, maka ada istilah itu mengamalkan 3 sa adanya. 3 apa? 3 sa. Nah ini kalau Bapak ngamalin 3 saja, Bapak bawa pulang, luar biasa. Pertama, saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Aman bagi istri, bagi anak, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi di mana-mana hidupnya selalu aman. Nggak pernah jadi tukang kompor, provokator, adu domba asuh. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Jadi kalau kita ketemu saya, Bapak ketemu saya, atau saya ketemu Bapak, saya menyenangkan. Jadi usahakan menyenangkan, dimanapun kita berada menyenangkan. Ya, bentuk menyenangkan apa? Ya minimal kalau ketemu, ya kita ketemu orang, wajahnya sumringah, senyum, walaupun nggak punya duit. Ya Pak ya. Walaupun lagi susah tetap senyum. Karena senyum itu ibadah, karena senyum itu berkah, karena senyum itu apa? Sedekah. Masya Allah. Senyum aja. Orang yang senyum Pak, itu hidupnya tenang. Tapi kalau orang cemberut aja hidupnya, gimana Pak? Gak enak. Jadi sumber penyakit itu bukan hanya gara-gara makanan, bukan hanya gara-gara kurang tidur, bisa jadi kurang senyum. Kenapa? Karena nggak pernah menyenangkan orang lain. Nah, kalau ingin hidup tenang, bahagia, senangkan orang lain. Saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Dimanapun dia berada, bermanfaat. Tinggal dimanapun bermanfaat. Di pondok bermanfaat, di Dumeh bermanfaat, dimanapun bermanfaat. Ya, betul Pak? Wah, kalau ini kita amalkan, ini akhlaknya istiqomah tuh. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Seperti bola, kita lemparkan ke tembok, bola itu kena kepada kita. Kalau kita mengatakan saya aman bagimu, maka orang lain pun akan memberikan keamanan bagi kita. Kalau saya menyenangkan bagimu, maka orang lain pun pasti menyenangkan bagi kita. Kalau saya bermanfaat bagimu, ingat, pasti orang akan memberikan manfaat kembali kepada kita. Insya. Apalagi nih masuk bulan Maulid ya, masa Maulid ya. Berarti sebentar lagi kita akan memperingati Maulid. Di pondok katanya undang akri ya. Jadi undang akri. Nggak jadi kenapa? Mahal. Bayarannya berapa? 20 juta. Mendingan mengundang UAS aja.
UAS, gak usah 20 juta, ada 1 juga cukup UAS. Ustaz Asep Saifullah. Aduh. Tak mau Allah. Makanya Pak, begini kan saya sering menyampaikan ke jamaah, tolong dah, ini zamannya emang entertain, emang boleh lah undang-undang yang terkenal, tapi periksa dong, ada manfaatnya enggak sih? Ngumpulin uang 10.000, 100.000 seluruh rakyat, warga kampung pondok, undang ustadz yang terkenal, sedangkan kita lagi bangun masjid. Kalau misalnya 20 juta itu balik lagi, kalau enggak infak orang tuh ketika pengajian maulid itu bisa nggak dapat 20 juta spontanitas? Belum tentu kan ya. Ya lebih baik untuk masjid. Undang yang biasa-biasa aja ustadznya. Ya stok ustadz tuh alhamdulillah tasminan kolbun salim ini kan udah 2 tahun Pak zikir akbar. Itu ustadz yang kami undang, yang saya undang nggak pernah sama, kecuali Ustaz Kudin memang dosen tetap, guru tetap. Coba 2 tahun. Hari ini Ustaz Aziz. Nah, bulan depan itu kita maulid sekaligus maulid, zikir sekaligus maulid. Itu ustaz yang sering di TV. Dan bayarannya segitu juga kalau orang lain undang. Tapi kalau saya cuma lewat WA, cuma lewat handphone. Ada kadang ya, waduh ini kiai besar undang. Insya Allah siap. Saya nggak punya apa-apa nih, nggak punya amplop. Ya Allah, nanti amplopnya saya terima dan saya buang gitu. Bilang. Ya, jadi dia nggak mikirin Pak. Jadi kalau karena kita istiqomah dalam dakwah, teman-teman yang sering di TV pun saya undang lewat WA aja bisa datang. Jadi nggak perlu berat-berat undang-undang ustaz-ustaz ini sebenarnya Pak. Yang penting kita dekat dengannya, gitu kan? Kalau yang khusus yang jauh ya susah juga ya Pak. Nah, saya dulu jelasin tipe ustaz ada 4 nih Pak. Kalau bisa nih 2 ustaz ini jangan diundang. Kalau bisa, yang diundang itu cuma 2 ustaz. Ada 4. Pertama tipe air hujan, undang. Yang kedua tipe air sumur, undang. Yang ketiga, keempat jangan diundang. Apa itu yang ketiga? Tipe air pump. Yang keempat tipe air comberan, itu jangan diundang tuh. Apa cirinya? Coba lihat kita satu persatu. Tipe ustaz air hujan. Tahu air hujan Pak? Enggak memilah-milih tempat. Hujan itu turun kemanapun, ke orang kaya turun, ke pejabat turun, ke orang kampung turun, ke rumah susah turun. Ini ustaz istiqomah nih, undang dia nih. Dia dakwah kemanapun gak milah-milih tempat. Dibayar gak dibayar dia tetap dakwah. Ustaz tipe air hujan. Yang kedua, ustaz tipe air sumur. Apa itu? Orang datang menggalinya, kita menggalinya. Kenapa? Karena dia memberikan ilmu. Memberikan apa? Ya kita kan perlu air kan. Kita datang untuk dapat air karena bermanfaat. AAG, majlis Rasulullah, atau pusat-pusat yang lainnya yang ada pengajian-pengajian majlis-majlis. Itu 2. Nah yang ketiga, keempat jangan diundang karena bahaya. Yang ketiga apa? Seperti air pump. Apa itu air pump? Air pump itu keluar kalau dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bakalan keluar. Air pump namanya. Apalagi udah pasang tarif. Itu bukan ustadz namanya itu, ustid. Ya, itu bukan jadi apa? Bukan apa istilahnya ya? Bukan tuntunan, tapi jadi tontonan. Akhirnya ketika acara maulid, oh hebat, kita senang dengar tausiahnya. Pulang maulid nggak ada ilmu yang kita dapetin. Yang hanya tawa-tawa aja. Paling-paling apa ilmunya? Nah itulah karena salah kita memilih ustaz. Yang keempat, tipe air comberan, lebih parah lagi. Apa itu tipe air comberan? Ngomongnya itu beda dengan amalnya. Yuk sedekah, dia nggak pernah sedekah. Yuk tahajud, dia nggak pernah tahajud. Yuk kawin lagu, ya. Dia duluan. Dia duluan. Nah ini Pak, artinya calok tuh, calok tahu calok, nyuruh orang melaksanakan ibadah, dia sendiri nggak ibadah. Karena nanti khawatirnya ke umat, ke generasi kita. Kalau kita biasa mengundang orang yang pakai tarif, bahayanya ke generasi kita, remaja kita, pemuda kita. Oh orang tua aja ngundangnya dia, ustadznya, akhirnya nanti nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya dalam keseharian kita. Tolong deh, kalau bisa nih saran saya,
undang ustadz yang satu, yang kedua air hujan atau air sumur. Ya, banyak masih ada yang istiqomah. Ustadz Adi Hidayat coba nggak pasang tali, Ustadz Abu Somad juga nggak pasang tali. Cuma masalahnya lama, 2-3 tahun, 2 atau 3 tahun Pak. Iya, yang penting makanya kita pelan-pelan undang seperti itu. Saya pengalaman 5 tahun sebagai sekretaris pribadi almarhum Kiai Haji Muhammad Hadi bin Haq. Beliau itu istiqomah Pak. Mau didapat amplop, mau dapat amplop, tetap dakwah beliau. Dakwah aja, nggak ada urusan. Nikmatin aja, ya kan ya. Dapat sedikit, dapat banyak, nikmatin saja. Bahkan seringkali saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala saya, amplopnya dikembaliin. Kenapa? Lagi bangun masjid. Itu sampai begitu. Lagi bangun pesantren, bahkan nambahin lagi. Dapat amplop gede nih, misalnya 5 juta. Lagi bangun masjid dikembaliin. Bahkan dia dari kantong sendiri, dia keluarkan dompetnya. Nih Ustaz sedikit bantuin. Sampai begitu Pak. Mana ada Ustaz kayak begitu. Ya Allah. Makanya berkahnya kan luar biasa kan. 700 orang masuk Islam lewat beliau. Ribuan orang banyak bertaubat. Beliau bisa berdakwah ke instansi manapun, kementerian manapun, ya, ke polisi, ke tentara, dimanapun cocok baik ya. Karena dakwanya umat gitu ya. Jadi bukan karena dunia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi panitia maulid, mengundang tadi tuh ya, undang ustadz ya Pak, tipe air hujan dan tipe air sumur. Kalau udah dari awal sudah pasang tarif, apalagi pakai DP, kalau bisa mah jangan. Karena nanti kasihan generasi kitanya. Nanti akhirnya nular. Orang tua saya aja ngundangnya ustadz yang ada tarifnya. Masa saya ngundang ustadz ini nggak boleh? Gitu khawatirnya. Nanti akhirnya nggak ada pengaruhnya, nggak ada manfaatnya, hanya sekedar tontonan, bukan jadi tuntunan. Nauzubillahi min. Jadi mudah-mudahan tausiah hari ini tentang hadis ke-21 yaitu iman dan istiqomah, ya, ungkapan Rasulullah kepada Abu Sufyan tadi kita bisa mengambil pelajaran, ya. Qul amantu billah summastaqim. Beriman, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Atas nama Syaibul